sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Gus Samsudin dihajar oleh Kiai Fahmi dan Ustadz Koswara. Ini Bailo, gimana nih panjenengan, tanggapan panjenengan? Mereka itu koclok ya. Semalam saya baru menggunakan ilmu halimun ya buat teman-teman ya. Alhamdulillah mereka ini bisa saya kelabui ya. Sebenarnya yang asli sudah di tangan mereka ya buat teman-teman ya. Tapi akhirnya saya tukari dengan yang palsu. Kenapa Mbak Lo tukarin sama yang palsu? Ya jelas dong, itu tasbih itu sebenarnya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa ya. Tasbih itu kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi kalau jatuhlah seandainya ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau yang sewenang-wenang begitu ya. Nah ini bisa kacau. Tapi saya mau tanya Mbak ini berada di mana? Saya yang kemarin saya melihat di situ ada rumahnya Wahabi Mbak. Yang Bahilo bangun, ingat nggak? Ya, supaya rencana menyerang Gus Samsudin lagi. Benar. Yang saya ingat, Bahilo. Iya, sebenarnya. Iya, monggo. Nah, itu jadi kayak mana tasbih itu, Mbak? Tasbih sebenarnya begini ya. Saya sebenarnya begini. Ini kalau jatuh ke tangan mereka, tasbih tersebut, ini bisa kacau. Iya, karena tasbih yang dimiliki dari Sunan Bonang itu kesaktiannya sangat luar biasa. Ya. Nah, oke, Mbak. Ya. Mbak saya begitu, tapi bukan. Kok Ki Suworo ini nyerang juga selain Ki Fahmi? Iya, karena ceritanya, Mbak, mereka sangat ambisi sekali untuk memiliki tasbih tersebut. Tasbih tersebut. Iya. Jadi Bahilo kemarin saya dengar dari kabar burung ya, katanya menemukan kol buntet juga yang sempat direbutkan sama Ki Fahmi. Benar nggak itu, Mbak? Atau gimana ceritanya? Ya. Kol buntet itu yang merampas adalah Ki Maung Jangkung. Oh, nah, itu, Mbak? Itu Ki Maung Jangkung itu ingin memiliki kol buntet yang kesaktiannya sangat luar biasa juga yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Ya. Nah, itu Gus Samsudin sempat juga muntah darah ya, diserang oleh Ki Maung Jangkung itu. Saya nggak tega. Ki Maung Jangkung ini memang sakti juga ya. Saya pun tidak bisa menganggap sepele juga. Nah, saya berpikir dia menggunakan ilmu halimun untuk menyerang Gus Samsudin. Nah, kalau saya menggunakan ilmu halimun juga untuk menyerang Ki Maung Jangkung tersebut ya, ini sama-sama menghilang. Jadi kan sangat sulit untuk kita menemukannya gitu ya. Sama-sama kita bilang kan kita masuk ke dunia gaib, mereka ke dunia gaib. Nah, sama arti kata sulit untuk mencari solusinya. Sekarang Mbak gini Mbak, awal mula cerita ini kan dari perebutan ya. Iya. Kol buntet ya. Benar. Ya. Kol buntet itu apa sih istimewanya Mbak? Kok mesti sih direbutkan ini sama Ki Fahmi, bahkan ditawar sampai 200 juta? Iya. Nah, inilah makanya kadang mereka ya, Gus Samsudin ini kan banyak memiliki benda-benda yang kita bilang kan benda-benda sakral ataupun yang memiliki kesaktian dan keampuhan itu yang sangat luar biasa. Ya, sudah jelas dong. Mereka ini kan ingin seperti Gus Samsudin juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah yang perlu saya jelaskan. Jadi, mereka ini banyak bermacam-macam cara untuk bagaimana untuk mendapatkan kol buntet serta tasbih milik Sunan Bonang. Nah, bukankah kol buntet itu banyak dijual belikan, Mbak? Ya. Ada harganya. Benar. 50.000. Kenapa sih masih direbutkan, Mbak? Iya. Semua itu ada. Begini ya. Kalau ada yang palsu, tentu ada yang asli. Benar tidak? Benar, Mbak. Nah, contohnya, ini saya bilang ya, ini memang keris. Ya. Kita bilang dijual pun ada. Nah, kalau keris yang asli ada, tentunya ada yang palsu. Kan begitu.
maksudnya palsu gimana Mbak? Nggak ada berkodam atau gimana Mbak? Iya sudah jelas. Istilahnya kalau yang palsu itu adalah yang buat adalah orang-orang biasa yang kita bilangkan pandai besi, kan begitu kan? Nah, kalau yang kita bilang keris asli adalah yang menciptakan adalah para empu. Ya, mereka pun membuatnya tidak sembarangan. Mereka mengadakan ritual puasa ya, tidak sembarangan untuk menjadikan satu keris. Ya, nah, itulah bedanya. Kol buntet ini. Iya, monggo. Kol buntet yang asli sama yang palsu gimana? Sementara yang dijual itu kebanyakan asli, Mbak. Iya, memang asli. Benar, semua itu asli, tidak ada yang palsu. Tapi semua itu ada keistimewaan. Ya, semua itu ada keistimewaan. Ya, kenapa Kiai Fahmi itu mau merebut kol buntet itu, coba jelaskan. Nah, begini ya. Kol buntet itu sangat luar biasa kesaktiannya, ya, keampuhannya ya. Jadi berusaha Ki Maung Jangkung itu untuk mengambilnya. Ya, tapi harus dibuktikan juga Mbak Elo. Ya. Kan nggak bisa nuduh. Benar. Siapa tadi Ki Maung Jangkung ya? Iya, itu setelah kemarin itu direbut loh. Saya melihat Gus Samsudin Muntadara gitu setelah tidak memiliki itu, langsung saya turun tangan ya. Ini saya berpikir gini, ini bagaimana? Ini Ki Maung Jangkung dia menyerang Gus Samsudin dengan menggunakan ilmu halimun, ya. Kalau saya gunakan ini juga gawat. Jadi saya punya akal. Nah, semalam saya punya akal gini ya. Coba. Jadi saya menggunakan, kalau saya gunakan alimun ini sangat sulit. Jadi saya jebaklah Ki Maung Jangkung itu, saya panggil-panggil keluar-keluar bagaimana, tetap tidak keluar. Tidak keluar. Nah, kenapa takut ini? Karo Mbak Elo apa kepiye? Bukan. Itu tidak tahu lah masalah takut tidaknya. Yang jelas dia saya panggil, saya tantang-tantang, tidak mau keluar juga. Tidak mau keluar juga. Mungkin dia masih menggunakan halimun. Oke. Jadi saya tidak menggunakan cara seperti itu juga. Ya. Nah, itulah saya bilang tadi, dia menghilang, saya tidak mau seperti itu. Jadi dengan cara saya menggunakan ilmu ajian Gembolo Geni. Ya, setelah saya terawang, dia ini ada di sekitar saya merasakan itu auranya. Nah, saya gunakan ajian itu, kemudian saya serang dengan menggunakan itu, dia tidak sanggup memegang tasbih tersebut. Oke. Nah, akhirnya ada apa di dalam tasbih itu, Mbak? Ya, tasbih itu ya namanya milik Sunan Bonang ya. Itu ya tidak sembarangan ya. Jadi kita ya secepatnya lah kita bantu Gus Samsudin seperti itu. Iya. Nah, Mbak Elo tahu nggak soal madu keramat itu, Mbak? Madu bukan ya, ya tahu. Madu sakti. Iya, benar. Benar. Sunan Kudus loh, Mbak. Iya. Saya tahu itu. Nah, itu loh, Mbak. Sakti iya, loh itu. benar. Itu pun direbutkan juga, Mbak, sama para Wahabi, Mbak. Iya. Dukun itu. Mereka inilah kadang manusia, saya bilang ya. Mereka masih memiliki kita ya, manusia kadang kita tidak bisa memandang tampangnya loh. Iya. Nah, kita lihat tampangnya baik, ya jiwanya kadang ya seperti itu, ingin memiliki. Ya karena dia nggak memiliki, Mbak. Ya itu makanya tadi. Mbak coba kasih ilmu ke netizen semua yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Iya, buat netizen ya, buat teman-teman begini ya. Ikhlas lil alamina. Iya, seperti itu. Jadi ya kalau Gus Samsudin memiliki madu, kita bilangkan madu ya, kita bilang dari alam gaib gitu ya. Ya, janganlah Anda rebut begitu saja. Ya dibeli lah, dibeli. Ya, seandainya tidak ada uang, Gus Samsudin saya tahu orangnya loh. Dia orangnya sebenarnya dermawan. Nah, tapi dengan catatan, janganlah kita kepada Gus Samsudin seperti angker jago, seperti preman gini meminta. Nah, itu tidak akan dikasih. Nah, tapi kalau kita dengan cara baik-baik kepada Gus Samsudin ini, Mbak Den, saya tidak punya uang, saya pingin madu itu Mbak Den. Nah, dengan ketulusan ya hati Mbak Den ini, dia bisa memberikan walaupun sebotol kecil. Ya, dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas, jangan minta baik-baik. Iya, minta baik-baik seperti itu. Cara mereka yang mereka menjadi ya itu tadilah ya, menjadi seperti itu. Iya. Oke, jadi Mbak Elo intinya soal madu, soal mustika ya. Saya rasa itu
kebijakan dari Gus Samsudin sendiri. Ya, kalau benar. dia mau memberikan, ya karena ini tidak berpengaruh yang aneh-aneh. Kalau madu kan itu hanya mungkin kesehatan dan lain-lain. Iya, iya. Kalau udah mustika ini bisa disalahgunakan, bisa berbahaya. Iya, benar sekali. Makanya semalam saya gunakan ajian itu langsung saya nampak gitu kan. Terkapar itu tasbih itu masih berapi lagi. Iya. Nah, itu kemudian saya sarankan kepada Gus Samsudin. Makanya Gus Samsudin itu diserang oleh mereka yang nyerang terpental sendiri. Yang nyerang. Iya, iya. Nah, itu tadi itulah nampak kesaktian ataupun keampuhan. Makanya kamu jangan main-main, Naudin, katanya. Mentang-mentang megang kamu pol buntet itu, memegang tasbih Sunan Bonang. Nah, itu. Jadi mereka ini ingin memiliki tasbih tersebut, tapi mereka ini kadang untuk disalahgunakan. Benar-benar. Nah, itu tadi. Mungkin kita sampai sini pembahasan soal pol buntet dan Kiai Fahmi dan Kiai siapa? Sitok mana itu? Itu Ki Jangkung Maung itu. Itu. Nah, itu. Nanti kita lihat besok Mbak katanya penantang-penantang kita besok akan muncul. Mbak siap nggak Ya, siap. Selagi Tuhan memberi nyawa terhadap Mbak Ilo siap untuk membantu Gus Samsudin. Bahkan pertumpahan darah ataupun nyawa pun kita akan pertaruhkan seperti itu. Siap, saya pegang ya kata-kata Mbak. Insya Allah.